Kita lanjut lagi ya. Ini ilustrasi uraian subsistem SIG. Ada input, proses, dan output. Maaf ya kalau ada suara-suara gitu. Inputnya, ini data inputnya nanti kita pelajari lagi di bab selanjutnya, di materi selanjutnya. Ada data spasial dan non spasial. Ini contoh-contohnya. Nah, ini kalian bisa identifikasi nggak mana yang data spasial, mana yang non spasial. Terus silahkan di quiz 2 ini ditulis di kolom komentar lagi ya. Identifikasikan data input dari gambar di atas tadi, manakah yang merupakan data spasial dan data non spasial. Silahkan di komentar di kolom komentar. Formatnya gini ya, nama, absen, nama kelas absen, jawab. Udah langsung jawab ini aja, mana data apa aja yang non spasial gitu ya. 2 menit aja. Ini data ini mana aja yang data spasial dan non spasial. Silahkan di komen di kolom komentar di bawah. Ada lagu anak-anak ya, maaf ya. Oh, anak ibu biasa, ibu-ibu. Udah ya, kita sambil lanjut ya. Nanti bisa menyusul nanti, tapi saya saya sortir. Jadi terbaik 10 tercepat dapat nilai tambahan. Oke, jadi inputnya ada tabel laporan pengukuran lapangan. Ini 3 ini termasuk data non spasial. Terus yang peta, foto udara, citra DEM ini termasuk data spasial. Data spasial itu data yang mempunyai referensi itu koordinat. Ya, terus ini prosesnya ada data manajemen dan data manipulasi atau analisis data. Ini storage atau basis data juga termasuk dalam prosesnya. Nanti ini kita pelajari di kelas 12, retrieval dan processing. Yang kita pelajari di kelas 11 itu ini analisisnya. Terus outputnya jadi tabel juga bisa, peta jadi laporan bisa, jadi soft copy bisa. Kalau peta yang nggak di print berarti peta soft copy. Kalau peta yang kebalik, kalau peta yang di print berarti hard copy ya. Kalau hard file atau hard copy. Kalau peta yang di save di PC aja atau di laptop itu namanya soft copy atau soft file gitu. Jadi jawabannya udah ya, yang kedua. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil output SIG. Itu ada tabel dan juga ada peta ya. Ini petanya udah kayak gini, lengkap dengan layoutnya. Kalian pingin nggak bisa kayak gini, nanti tenang saja, ibu ajarkan semuanya. Lengkap dengan unsur-unsur petanya dan juga atributnya. Dalam peta ini ada dalamnya infonya ini. Jadi cuma peta segini aja informasinya sangat banyak sekali. Ini contoh salah satu parameter untuk dipakai dalam analisis kesesuaian lahan untuk permukiman. Salah satu parameternya adalah penggunaan lahan. Selain penggunaan lahan, apalagi? Ada yang tahu nggak? Kalau kita mau membangun sebuah, misal kita dapat proyek untuk membuka lahan untuk sebuah proyek permukiman gitu atau perumahan gitu kan, kita harus harus bisa menganalisis bagaimana sih kondisi tanahnya, itu penggunaan lahannya dulu apa, itu bagaimana
kemiringan lerengnya kan harus datar, harus jauh dari sungai berapa meter gitu kan. Nah, itu merupakan parameter. Jadi parameter untuk membuat permukiman itu ada apa aja? Antara lain penggunaan lahan, terus ada kemiringan lereng, terus ada populasi juga. Kayaknya kepadatan penduduk juga bisa. Terus apa lagi? Kemiringan lereng, penggunaan lahan, terus geologi juga bisa dimasukkan, jenis tanah juga bisa. Itu terus sama ini data ini. Ya, begitulah. Kalian kalau mau pelajari ini nanti kita belajar bareng-bareng kalau mau yang lebih dalam lagi. Nah, ini digital elevation model atau DEM. DEM itu untuk mengetahui relief suatu daerah. Jadi kalau kita mau bikin kontur itu dari citra ini. Ini namanya citra SRTM. Ya, ini didapat dari gratis kok, didapat dari software Global Mapper. Ibu punya, kalau mau nanti minta aja sama ibu. Bikin 3 dimensi ini bisa. Nah, komponen SIG ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama people atau manusianya, terus software atau perangkat lunak, terus hardware atau perangkat keras, metode analisis, terus data. Mari kita kupas satu persatu. Hardware nih, contohnya hardware itu perangkat keras. Jadi perangkat keras itu dari mulai itu ya, input proses sampai output. Dari input sendiri contohnya scanner. Jadi kalau citranya atau peta foto udaranya hard file, kita menggunakan scanner dulu. Harus kita scan dulu supaya bisa masuk ke PC atau laptop. Nah, ini hard file juga yang kita gunakan. Terus ada GPS. GPS itu untuk cek titik koordinat ya. Harus kita cek nanti saat lapangan, namanya survei toponimi. Kita pelajari di penginderaan jauh kelas 12. Terus outputnya kita mau cetak, kita butuh printer. Kalau mau cetak A0 kita butuh plotter gitu. Untuk software sendiri ini ada dibagi menjadi 2, yang open source dan komersial. Kalau yang open source itu yang gratis ya. Kayak Quantum JIS itu termasuk open source karena gratis. Kalau ArcGIS itu termasuk komersial karena seharusnya bayar, dan itu trial ya. Tapi ini nanti ibu udah ada masternya, nanti kalian bisa ibu beri, lalu kalian bisa belajar menginstal, karena ini instalnya agak rumit ya. Nah, ini contoh metode analisis, nggak kelihatan ya. Kita kupas satu persatu yuk. Nih, ini di ArcGIS ya, di ArcGIS ini ada klip. klip itu jadi kalau di Quantum JIS atau nanti kita belajar ini namanya layer gitu. Layer ini layer 1, terus ada klip vektornya layer 2. Jadi kita tampalkan dan kalau klip itu jadinya memotong gini. Jadi satu tapi memotong. Nah, terus ada lagi analisis yang lain namanya erase. Erase itu kalau bahasa Indonesia menghapus ya, eraser, penghapus gitu. Jadi ini sama, artinya menghapus suatu layer yang ditunjuk ini, erase feature-nya ini. Jadi inputnya apa? Layer 1, terus ada layer 2. Ini kita tampalkan juga, lalu kita proses di erase, jadinya kosong.
ya, bolong gitu. Iris, kalau bahasa Jawanya nanti kalau kalian apalin iris ya. Iris kan motong ya. Bahasa Inggrisnya sama. Ini apa nih? Split. Lalu split itu apa? Ini salah satu kerjaan kalian besok kalau kalian ngerjain PTSL ini ada analisis JAS-nya. Split itu memotong sesuai sama itu di zona-zona gitu. Jadi input layernya gede gini, terus dipotong sesuai sama zona ini. Jadi perkecil-kecil gitu. Ini ditampalkan juga, terus nanti kepotong satu persatu. Jadi zona 1 dia masuk ke sini gitu kan. Seperti itu. Ini kalian mungkin bingung ya, nanti kita tenang saja, kita akan praktek nanti. Terus salah satu ini overlay intersect. Ini intersect itu apa? Intersect itu tumpang susun. Jadi ditumpang susunkan dua layer yang sama. Yang sama itu maksudnya kalau poligon sama poligon ya, jangan poligon sama garis itu nggak bisa. Jadi sesama poligon terus dijadikan satu, terus dia yang tergabung itu kepotong gitu loh. Beda sama union. Kalau union digabungkan tapi nanti jadi satu kesatuan. Nih, gabung semua gitu. Kalau intersect kan cuma yang ini, yang gabung ini aja. Kok ini semuanya ke. Terus terakhir kita contoh ya, buffer. Susah banget. Buffer, apa itu buffer? Buffer itu ini. Misal nih data jalan, kita butuh jarak jalan 1 meter gitu. 1 meter dari garis asnya itu, garis tengahnya itu. Kita pakai buffer. Buffer itu biar kita tahu jaraknya. Umpamanya kita itu membuat peta rawan bencana Gunung Merapi. Peta rawan bencana Gunung Merapi kan itu ada radius ya, radius kurang dari 3 km itu termasuk bahaya. Kalau di atas 3 meter 3 km itu termasuk sedang, bahaya sedang. Terus di atas 5 km itu aman. Nah, itu juga radius itu kita memakai buffer juga. Juga ada contoh lagi, contoh pembangunan perumahan kan tidak boleh di bantaran sungai ya, harus ada jarak antara sungai utama ke jarak luar sungai gitu, harus berapa kilometer gitu. Jadi tidak boleh terlalu mepet, nanti bahaya dan merusak ekosistem lingkungan. Nah, kalau data sendiri nanti ada materi sendiri ya, tapi ini kita jelaskan dulu. Data sendiri ada 2 macam, data spasial dan non spasial. Maaf ya kalau berisik, ada suara-suara anak kecil. Data spasial sendiri ada contohnya foto udara, citra, dan peta. Kalau non spasial contohnya tabel, laporan, dan pengukuran laporan. Kok ini penjelasannya seperti ini. Kalian bisa baca sendiri nanti ya. Ini pasti akan Ibu keluarkan di ujian. Ini komponen-komponennya menurut John E. Harmon sama yang Ibu jelaskan tadi hampir sama. Intinya yang Ibu jelaskan tadi Ibu acu dari sini. Kalau softwarenya ini software zaman dulu ya, ArcView, Idrisi, ArInfo, Ilwis, tapi sekarang masih ada. Sekarang masih diperbaharui, tapi Ibu lebih familiar ke QuantumGIS dan ArcGIS-nya dulu aja. Soalnya kalau QuantumGIS kita bisa dapat secara gratis, free, dan mudah aja didapatnya gitu.
Nah, langsung aja ke tugas utama SIG.